Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan melanjutkan materi pembelajaran mengenai bab persamaan trigonometri, dan kita masuk ke submateri tentang fungsi inverse trigonometri. Ya. Mari kita langsung simak saja. Fungsi inverse trigonometri. Pertama-tama kita akan bahas terlebih dahulu makna daripada fungsi inverse trigonometri. Inverse dapat kita artikan sebagai kebalikan. Sedangkan fungsi inverse itu dapat kita artikan sebagai fungsi kebalikan. Nah, apakah semua fungsi memiliki inverse? Syarat pertama untuk sebuah fungsi memiliki inverse adalah 1. Harus merupakan fungsi satu-satu, dan yang kedua harus merupakan fungsi pada. Nah, ini adalah materi yang sudah disampaikan di bangku kelas 10 kemarin di matematika wajib, dan coba dibuka kembali catatannya. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari masih dapat kita ingat sampai hari ini. Contoh, misalkan ada dua buah himpunan A dan himpunan B. Himpunan A dihubungkan dengan sebuah fungsi. Himpunan A dihubungkan oleh sebuah fungsi sinus, yaitu fx sama dengan sin x. Karena ketika kita memasukkan nilai x-nya adalah 0 derajat, maka sin 0 adalah 0. Kemudian ketika kita masukkan nilai x-nya 30, maka sin 30 adalah setengah. Begitu juga dengan 45 derajat dan 60 derajat. Ini namanya adalah fungsi sinus. Jadi, fungsi yang menghubungkan A ke B merupakan fungsi sinus. Fx sama dengan sinus x. Nah, jika kita ingin menghubungkan himpunan B kepada himpunan A, maka ini disebut sebagai fungsi inverse. Misalkan kita akan menghubungkan 0 kepada 0 derajat. Karena sin 0 derajat itu sama dengan 0, maka kita bisa tuliskan untuk inverse fungsinya menjadi sin inverse 0 sama dengan 0 derajat. Atau contoh lain, misalkan kita akan menghubungkan setengah akar 2 kepada 45 derajat. Kita bisa tuliskan di sini, kalau sin 45 derajat itu sama dengan setengah akar 2. Maka kita bisa tuliskan inverse fungsinya dalam bentuk sin inverse setengah akar 2 itu sama dengan 45 derajat. Jadi inilah yang disebut dengan fungsi kebalikan atau fungsi inverse. Selanjutnya, bagaimana dengan fungsi inverse trigonometri? Pertama-tama, kita akan membandingkan terlebih dahulu grafik fungsi sinus dan grafik fungsi inverse sinus. Oke, perhatikan grafik fungsi sinus berikut. Ini merupakan grafik fungsi sinus dalam bentuk gelombang.
Namun, karena sebuah fungsi itu dikatakan memiliki sebuah inverse apabila syarat yang pertama adalah merupakan fungsi satu-satu dan yang kedua merupakan fungsi pada. Maka kita perlu membatasi grafik fungsi ini. Karena apabila kita mengambil semuanya, maka tidak terpenuhi syarat bahwasanya grafik fungsi ini merupakan fungsi satu-satu dan fungsi pada. Untuk memenuhi syarat tersebut, pertama kita harus membatasinya ya, dari negatif V per 2 hingga V per 2. Kemudian kita lihat ya, garis yang dicetak tebal biru merupakan fungsi sinus yang telah dibatasi. Y sama dengan sin X, di mana X-nya dalam interval negatif V per 2 hingga V per 2. Oke, selanjutnya kita masuk ke grafik fungsi kosinus. Perhatikan grafik fungsi kosinus berikut. Karena syaratnya juga sama ya. Sebuah fungsi memiliki inverse apabila merupakan fungsi satu-satu dan fungsi pada. Maka perlu kita batasi dari 0 dan di sini V ya. Oke, sehingga kita bisa tuliskan di sini Y sama dengan cos X, di mana X dapat ada dalam interval 0 hingga V dan Y itu pada interval minimumnya adalah negatif 1 dan maksimumnya adalah 1. Oke, selanjutnya kita perhatikan fungsi inverse-nya. Oke, ini dia. Yang dicetak coklat ini merupakan fungsi inverse kosinus. Sehingga kita bisa tuliskan Y sama dengan cos inverse X, di mana X-nya itu berada pada titik minimumnya adalah negatif 1 dan maksimumnya adalah 1. Dan Y pada interval 0 hingga V. Coba kita perhatikan. Dalam keadaan normal, X-nya itu di antara interval 0 sampai V. Namun yang di sini X-nya negatif 1 hingga 1 ya. Posisinya dibalik dengan Y ya. Perhatikan Y itu interval negatif 1 hingga 1 dan Y-nya justru 0 hingga V ya. Dibalik ya. Inilah maksud daripada fungsi kebalikan atau fungsi inverse. Oke, selanjutnya kita masuk ke fungsi inverse trigonometri grafik tangen ya. Perhatikan, ini merupakan grafik tangen. Kita batasi dari negatif V hingga V per 2. Negatif V per 2 hingga V per 2 ya. Oke, kita tulis Y sama dengan tan X, dimana X-nya terdapat dalam interval negatif V per 2 hingga V per 2. Kemudian Y-nya terdapat interval negatif tak terhingga hingga positif tak terhingga. Dari sini ya.
Karena kalau kita teruskan lurus seperti ini dan tidak pernah menyentuh garis titik-titik ini. Ini juga sebenarnya kalau ditarik ke atas, terus ke atas dan tidak pernah menyentuh garis titik-titik ini sebenarnya gitu ya. Oke, selanjutnya ini kita lihat inverse-nya. Ini yang warna coklat. Kita bisa tuliskan di sini Y sama dengan tan inverse X, di mana X-nya berada dalam interval dibalik ya, negatif terhingga positif terhingga ya. Y sama dengan negatif V per 2 hingga V per 2. Oke, itu dia perbandingan antara grafik fungsi dalam keadaan normal dan dalam keadaan inverse kan ya, menunjukkan bahwasanya inverse itu adalah sebuah kebalikan. Selanjutnya contoh soal, hitunglah nilai-nilai ekspresi berikut. Yang pertama, sin inverse setengah, dan yang kedua, B, sin inverse negatif setengah. Oke, kita bisa kerjakan di sini. Sin inverse setengah ya. Ingat ya, hasilnya ini dalam interval berapa ya? Interval, tulis sini ya, intervalnya ini misalkan kita sebut di sini adalah X ya. Maka X ini dalam interval berapa? Interval seperti yang tadi ya. X-nya dalam interval sin ya. Kalau sin itu V per 2 negatif V per 2 hingga V per 2 ya. Nah, jawabannya kira-kira berapa? Sin inverse setengah, maka X-nya sama dengan berapa ini? X-nya sama dengan sin berapa yang setengah? Sin 0 atau sin 30? Ya, sin 30 ya. Sin 30 derajat. Jadi X-nya sama dengan 30 derajat, atau jawabannya sama dengan 30 derajat ya. 30 derajat masuk kira-kira atau tidak dalam interval ini? Masuk ya, karena ini kan negatif 90 dan ini 90 ya. Jadi 30 berada di dalam interval. Jadi jawabannya adalah 30 derajat. Yang B kita bisa kerjakan di sini. Sin inverse negatif setengah ya. Kita anggap jawabannya adalah X. Kita misalkan ya. Dan X itu dalam interval berapa? Sin ya, sama berarti yaitu interval negatif V per 2 hingga V per 2. Oke, ya, berarti jawabannya berapa ini? Ya, ini bisa kita pindahkan negatifnya ke depan ya. Negatif sin inverse setengah itu sama dengan X ya. Kemudian nilai X sama dengan berapa? K nilai X sama dengan negatif sin berapa yang setengah ya, sin berapa yang setengah, yaitu sin 30 ya. Maka jawabannya adalah X-nya negatif 30 derajat.
Oke, kita lanjutkan dan kita lengkapi untuk catatan ataupun konsep dalam fungsi inverse ada beberapa buah ya. Pertama, untuk sin ya sudah jelaskan tadi, kemudian ini untuk cos. Kemudian yang berikutnya untuk yang penjumlahan sin inverse dan cos inverse ya. Sin inverse X ditambah cos inverse X hasilnya selalu V per 2 dengan batasan X-nya yang ini ya itu dalam interval negatif V per 2 sampai V per 2. Dan yang untuk yang ini perlu diperhatikan ya, cos inverse 1 kali cos X sama dengan X. X-nya adalah dalam interval 0 sampai V ya. Bukan negatif V per 2 tapi 0 ya. Dan bukan V per 2 tapi V. Tolong dibedakan konsep untuk perkalian sin dengan sin inverse dan cos dengan cos inverse-nya. Ini ya. Diingat-ingat. Dari mana datangnya ini? Dari grafik yang kita temukan di awal tadi ya. Oke, kita masuk ke contoh berikutnya. Terakhir, contoh soal, hitunglah nilai-nilai ekspresi berikut. Yang A, coba akan kita kerjakan. Ya, di sini ya, cos tan kali cos inverse 4/5. Oke, kita bisa gambarkan segitiga siku-siku karena ini adalah cos inverse ya. Kita anggap cosnya sudutnya adalah di sini ya. Kemudian cos sami ya. Kalau cos itu kan sami sanya 4, miringnya ada 5. Maka di sini menjadi 5 kuadrat dikurang 4 kuadrat ya. Berdasarkan teorema Pythagoras. Sama dengan berapa? 25 dikurang 16 yaitu 9 ya. Ini akar nih. Akar itu sama dengan 3. Berarti tingginya adalah 3. Oke, yang ditanya adalah tan ya. Tan kita anggap ini dengan sudut theta ya. Ini kita anggap theta tadi ya. Tan theta sama dengan d sa ya. D-nya adalah 3, sa-nya adalah 4 ya. Mudah sekali. Oke, nomor B, C dan D silahkan jadi PR ya.